Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran kimia. Pertemuan kali ini mari kita awali pelajaran kimia dengan materi sifat kualitatif larutan, baik yang non-elektrolit maupun yang elektrolit. Pada setiap subkade nanti disampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum kita membahas sifat kualitatif larutan, kita membahas terlebih dahulu tentang konsentrasi. Setelah pembahasan materi sifat kualitatif larutan, dilengkapi dengan latihan soal. Marilah kita mempelajari dulu mengenai ruang lingkup sifat kualitatif larutan. Di sini akan saya tunjukkan mind map-nya. Kita awali dengan larutan. Larutan itu mempunyai sifat volatil dan non-volatil. Volatil yaitu larutan yang mudah menguap. Kalau non-volatil adalah larutan yang sukar menguap. Larutan non-volatil nanti ada hubungannya dengan hukum Raoult. Kemudian kalau kita lihat komponennya, larutan itu terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut ini menentukan konsentrasi suatu larutan. Konsentrasi suatu larutan itu ada bermacam-macam. Ada molaritas, ada molalitas, ada fraksi mol, dan masih ada lagi yaitu prosen massa, prosen volume. Konsentrasi suatu larutan ini menentukan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu meliputi apa saja? Yaitu meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku. Yang terakhir yaitu tekanan osmotik atau osmosis. Sebelum kita membahas sifat kualitatif larutan non-elektrolit, kita harus memahami dulu mengenai satuan konsentrasi larutan. Satuan konsentrasi larutan meliputi prosen massa, prosen volume, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Untuk prosen massa, prosen volume, molalitas ini sudah dipelajari di kelas 10, kita hanya mengingat saja. Prosen massa. Prosen massa suatu larutan adalah massa zat larut dibagi dengan massa larutan yang terdiri dari massa zat larut dan massa pelarut dikalikan 100%. Kalau dirumuskan seperti ini. Kemudian prosen volume. Prosen volume suatu larutan adalah volume zat larut dibagi dengan volume larutan, yaitu terdiri dari volume zat larut dan volume pelarut dikalikan 100%. Rumusnya seperti ini. Untuk molaritas. Molaritas larutan menyatakan banyaknya mol zat larut tiap 1 liter larutan. Nah, kalau dirumuskan yaitu molaritas sama dengan jumlah mol zat larut dibagi volume 1 liter larutan. Jadi M sama dengan NT per V. Kalau dijabarkan, karena mol, NT itu mol terlarut, mol itu kan massa zat larut dibagi MR dibagi volume. Jadi seperti ini. Nah, rumus ini M sama dengan G, massa zat larut dibagi MR kali 1000 per volume larutan. Volume larutan di sini dalam satuan mililiter. Kalau di sini mol per liter. Masih ada lagi rumus mengenai molaritas apabila melibatkan prosen massa dan massa jenis. Nah, kalian masih ingat bukan? Jadi molaritas M sama dengan 10 kali Rho kali prosen massa dibagi MR. Nah, yang dimasukkan di sini angkanya saja, prosennya jangan dimasukkan.
Jadi persen massa langsung misalnya 30%, langsung dimasukkan 30. Untuk latihan soal molaritas, silakan kerjakan